Kenapa kamu kok nggak sholat? Ngapunten ya Nabi, kalau sahabat-sahabat mereka cuma hadas kecil, mereka bisa tayamum. Lah saya junub, tidak ada air, makanya saya nggak sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, alaika bis-sa'id, kamu bisa menggunakan debu atau tanah, fa innahu yakfika, itu sudah cukup untuk kamu. Hai Amr bin As, betul ya, kamu katanya junub kemudian kamu sholat bersama teman-teman kamu, kenapa kok nggak mandi besar? Maunya sih saya mandi besar, tapi airnya dingin sekali, saya khawatir dinginnya air itu mencelakakan diri saya. Dan saya teringat satu firman Allah yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian mencelakakan diri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita masih dalam bahasan tentang tayamum. Wala yajuzu liwahidin minhum ta'khirus salati lil waqtid daruri. Wala yajuzu, dan tidak boleh, liwahidin, untuk salah seorang, salah satu, minhum, dari mereka. Dalam bahasan sebelumnya ada penjelasan, wa talibul ma'i imma ayyakuna ya'isan min wujudihi fayatayammamu wa yusalli fi awalil waqtil mukhtar nadaban. Ada satu kelompok, itu saya maknain, satu orang yang dia itu mencari air, berusaha mencari air sebelum bertayamum, tapi orang ini merasa putus asa atau tidak yakin akan ada air. Yakunu ya isan min wujudi, gak mungkin akan datang air dalam waktu dekat ini. Lantas dia melakukan tayamum dan sholat di awal waktu, jadi termasuk waktu mukhtar, karena mau nunggu juga nggak mungkin ada air. Udahlah, daripada kehilangan waktu yang bagus untuk sholat al-waktul mukhtari, lebih baik saya tayamum saja dan mendapatkan fadilah sholat fi awalil waktu. Kan di sini sunat, udah segera saja, karena nggak mungkin ada air. Yakin dia nggak mungkin ada air. Mencari air tapi ya dalam keputusasaan. Itu yang pertama. Wa imma ayyakuna mutaraddidan fayantadir ila muntasofil waqt. Yang kedua, orang yang ragu-ragu antara datang atau tidak. Biasanya datang ini air, jadi ya tunggu dulu lah sebentar. Sudah adzan tapi belum ada air. Mau tayamum eman-eman, nanti datang airnya, tunggu dulu. Dia ragu-ragu. Keyakinan antara ada atau tidaknya air itu ya setengah-setengah, tidak seperti yang sebelumnya, karena biasanya datang, biasanya enggak. Nah, ini yang dimaksud dengan mutaraddidan. Lantas fayantadir ila muntasofil waktu. Nah, orang yang seperti ini ragu-ragu ada atau tidaknya air, tidak terlalu yakin tidak ada, juga tidak terlalu yakin ada, mutaraddidan. Orang seperti ini ya silahkan menunggu ila muntasofil waqt, sampai pertengahan waktu. Maksudnya di sini apa? Pertengahan waktu mukhtar, bukan pertengahan waktu sholat loh ya. Karena waktu sholat itu ada yang daruri, ada yang mukhtar, ada yang daruri. Jadi umpamanya waktu sholat duhur
Kita taruh 2,5 jam atau 3 jam lah. Nah, waktu sholat darurinya ini kita umpamakan 1 jam. Nah, silakan nunggu tayamum, nunggu air, tidak bertayamum dulu, tapi cukup setengah jam saja nunggunya. Jangan sampai habis waktu muhtarnya ya, bukan waktu duhurnya. Paham? Bukan waktu duhurnya habis, tapi al-waktu al-muhtar. Itu yang kedua. Wa imma ayyakuna rojian wujudal ma au rojian zawalal illah fayuakhiru as-solata ila akhiril waktil muhtar. Nah, ini sama. Kalau yang kedua itu tunggu sampai separuh. Nah, kalau yang ketiga, kelompok atau orang yang berharap adanya air dan zawalil illah, alasan untuk boleh melakukan wudhu hilang. Baik alasannya karena tidak ada air atau alasannya karena airnya ada tapi dingin sekali. Disentuh langsung gemeter. Nunggulah dulu sebentar. Tuh. Kalau umpamanya dua harapan ini, adanya air atau hilangnya sebab dibolehkannya tayamum, orang yang seperti ini fayu akhir as-sholah ila akhiril wakti al-muhtar. Maka orang ini boleh melaksanakan sholat di akhir waktu yang muhtar, bukan di akhir waktu sholat. Sekali lagi, pahamin ini. Maka dengan 3 kategori orang itu, wala yajuzu liwahidin minhum, tidak boleh bagi salah seorang dari mereka itu takhirus sholat, apa mengakhiri pelaksanaan sholat lil waktu doruri, sampai menuju waktu doruri. Wastaroto, dan mensyaratkan, Malikin, siapa Imam Malik, wasyafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan apa? Dukhulal wakti, pada masuknya waktu sholat, litayammumi, untuk bertayamum. Nah, ini untuk Imam Malik dan Imam Syafi'i, mau sholat duhur, gak ada air, kemudian mau menggunakan tayamum, tunggu dulu sampai masuk waktu duhur. Masih punya wudhu, nggak batal, nggak hadas. Kemudian datang waktu asar. Maka madhab ini menyatakan, meskipun tidak hadas, kalau mau sholat asar, tayamum lagi. Ini kelompoknya, madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Fala yatayammamu, maka tidaklah yatayammamu, bertayamum, siapa orang yang sholat li faridotin, untuk melaksanakan sholat fardu, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu sholat fardu tersebut. Walam yastarid, dan tidak mensyaratkan hu, pada masuknya waktu, Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhum, bagi mereka semua, meridhoi Imam Syafi'i, meridhoi Imam Malik, meridhoi Imam Abu Hanifah, ajmain semuanya, dalika, pada yang demikian itu. Maksudnya pada qaul, pada pendapat mereka, semoga Allah meridhoi. Meskipun mereka ikhtilaf, meskipun mereka berbeda pendapat. Katanya Imam Syafi'i dan Imam Malik, oh nggak boleh, kalau mau sholat duhur, tunggu dulu masuk waktu duhur, baru tayamum. Meskipun nggak batal, yang lantas membatalkan kesuciannya dari tayamum, ketika waktu asar, dia tetap harus bertayamum lah lagi. Ini. Sementara Imam Abu Hanifah tidak. Nah, dari ikhtilaf inilah kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah meridhoi pendapat mereka. Pun tayammumul junubi lissolati idza lam yajid ma'an. Sekarang kita masuk pembahasan baru,
tayamumnya orang yang junub untuk sholat idza lam yajid ma'an, ketika tidak mendapatkan atau tidak ada air. Bagaimana kalau umpamanya orang yang junub hadas besar mau sholat tapi airnya nggak ada? Nah sekarang bagaimana kalau hadas besar? Tentu ini juga termasuk dia yang baru selesai dari datang bulan atau sehabis nifas. Biasanya sama dengan gitu. Karena sama-sama hadas besar. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, qala kunna, ada siapa kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam satu perjalanan. Kami pernah melakukan satu perjalanan bersama dengan Rasulullah. Fasalla bin nasi. Fasalla, kemudian melaksanakan sholat siapa Rasulullah, bin nasi, dengan orang-orang, artinya melakukan sholat berjemaah. Fa'idha huwa birajulin mu'tazilin. Fa'idha huwa, tiba-tiba ada orang begitu. Fa'idha huwa birajulin mu'tazilin. Tiba-tiba ada orang yang menyendiri. Artinya pisah dari rombongan sholat. Pisah dari rombongan jemaah. Faqala, kemudian bertanya sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya kumpul, kok ada satu yang nyempil. Lantas ditanya oleh Rasulullah, ma manaka antusolliya, kenapa kamu enggak sholat? Apa yang menyebabkan kamu tidak melaksanakan sholat? Gitu. Qala, maka berkata siapa rajul mu'tazil ini, asobatni jinabatun walama'a. Asobatni, menimpa ni kepadaku, jinabatun, apa jinabah? Artinya saya sedang junub ya Rasulullah. Walama'a, dan gak ada air. Kenapa kamu kok gak sholat? Ngapunten ya Nabi, kalau sahabat-sahabat mereka cuma hadas kecil, mereka bisa tayamum. Lah saya junub, gak ada air, makanya saya gak sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, alaika bis-sa'id, kamu bisa menggunakan debu atau tanah. Alaika bis-sa'id, ya pakai debu dong atau tanah, gitu maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya debu atau tanah itu yakfika, itu sudah cukup untuk kamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Dalla, menunjukkan, qauluhu, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfika. Kalimat yakfika ini ala annal mutayammim, bahwasanya orang yang bertayamum itu fi misli hadzal hali, dengan perumpamaan ini, la yalzamuhu al-qadha, maka itu menjadi satu hujjah kalau dia itu sudah tidak perlu lagi mengqadha. Melakukan sholat dengan tayamum karena hadas kecil, silahkan. Melakukan sholat dengan tayamum, padahal dia bukan cuma hadas kecil saja, tapi dia juga hadas besar, melakukan tayamum. Nah, kalimat yakfika itu sudah cukup bagi kamu dari Rasulullah itu, ini menjadi alasan, menjadi hujjah, kalau pekerjaan sholat yang dilakukan dengan tayamum, baik itu karena hadas kecil atau hadas besar, itu sudah menjadi syarat sahnya pelaksanaan
sholat adaan. Jadi nggak usah dikodok lagi. Nggak usah dikodok lagi. Ini harus kita paham ya. Kita sudah tahu bedanya antara adaan wa kodoan. Sudah sholat, meskipun tayamum, yakfi. Itu sudah cukup. Ini yang dimaksud. Dalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam yakfika ala annal mutayammima fi misli hadal hal la yalzamuhu al-qada. Ini. Dalla aidon menunjukkan juga apa hadis Nabi itu ala masyru'iyatit tayammum, atas disyariatkannya tayammum lil junubi, bagi orang yang junub, inda adamil ma'i, ketika tidak ada air. Wa idza shalla al junubu, wa idza, dan ketika shalla, melakukan sholat, al junubu, siapa orang yang junub, bitayammumi, dengan bertayamum, summa, kemudian wajada, mendapatkan, siapa orang yang sholat dengan tayamum itu mendapatkan apa? Al-ma'a, pada air. Kemudian airnya ada, menemukan air dia. Wajaba alaih, wajaba, maka wajib, alaihi, atas orang yang junub itu, al-iktisalu, apa? Mandi besar, biijma'il ulama'i, berdasarkan ijma' para ulama. Jadi kalau orang yang junub, kemudian dia tayamum, lantas setelah itu dia menemukan air, maka ijma'ul ulama menfatwakan orang itu wajib mandi besar. Al-junubu yatayammamu li khaufil bardi. Bahasan lainnya ini, orang yang junub dia melakukan tayamum bukan karena nggak ada air, tapi li khaufil barodi, karena takut dengan dingin. Di Arab itu saya juga pernah merasakan, kalau sudah musim dingin, dinginnya luar biasa. Biasa jamaah-jamaah umroh atau jamaah haji, kalau sudah musim dingin, bibirnya waduh kering kaku, bahkan pecah-pecah. Itu cuman hawanya saja, saking dinginnya. Sekarang kita bahas bagaimana kalau orang yang junub melakukan tayamum bukan karena nggak ada air, tapi karena takut sama kedinginan. An Amr bin As, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, annahu, bahwasanya Amr bin As, lamma bu'isa fi ghuswati dzatis salal, lamma bu'isa, ketika bu'isa diutus siapa Amr bin As, fi ghuswati, dalam peperangan dzatis salasil. Ada nama peperangan dzatis salasil. Dzatis salasil itu nama daerah. Ada perang Uhud karena berada di daerah kaki bukit Gunung Al-Qaw, di Gunung Uhud. Ada nama-nama penyebutan perang itu, ada yang disebut berlandaskan lokasi atau tempat peperangan. Ada juga peperangan yang disebut karena keunikan strategis, seperti perang Khandaq. Apa artinya Khandaq itu? Parit. Nah, itu kan unik. Jadi perang Khandaq, perang yang umat Islam melakukan strategis dengan membangun atau menggali parit. Itu. Nah, Dzatus Salasil itu adalah perang di daerah yang bernama Dzatus Salasil. Qala, berkata siapa Amr bin As, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil burdi. Ihtalamtu, bermimpi. Siapa aku? Maksudnya di sini bermimpi hingga junub. Fi lailatin baridatin, di satu malam
baridatin yang dingin, syadidatil burdi yang sangat dingin. Pernah saya mimpi hingga junub di satu malam yang sangat-sangat dingin, katanya Amr bin As. Fasfaktu, maka takut siapa aku. Ini tasaltu an ahlika. Takut siapa aku, ini tasaltu, kalau mandi besar siapa aku, anihlika, takut celaka gitu. Asfaktu an ahlika, ini tasaltu, begitu redaksi kalimatnya. Fatayamamtu, kemudian melakukan tayamum siapa aku. Summa, kemudian sholaitu, melaksanakan sholat siapa aku, bi ashabi, dengan sahabat-sahabatku, sholat subhi, pada sholat subuh. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika qadimtu, sampai siapa aku, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, ketika rombongan bala tentara ini sampai ke Rasulullah, zakaru dzalika lahu, sahabat-sahabatku itu zakaru, menyebutkan atau menceritakan kisah itu lahu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Amr bin As ini ya Rasulullah, pernah satu malam dia bermimpi dan dia tidak melaksanakan mandi besar, tapi cukup tayamum hanya karena alasan takut sama dingin. Padahal air ada waktu itu ya Rasulullah. Jadi diceritakan sama sahabat-sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, ya Amru, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub, apakah kamu sudah melaksanakan sholat bi ashabika, dengan sahabat-sahabat kamu, wa anta junubun, dan kamu junub gitu. Apa kamu sudah melaksanakan sholat dengan teman-teman kamu padahal kamu sedang junub? Gitu maksudnya. Fakultu, maka menjawab siapa aku, katanya Amr bin As, zakartu qaulallahi ta'ala, ya Rasulullah, aku teringat satu firman dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah taktulu, mencelakai atau membunuh siapa kalian, anfusakum, pada diri-diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, bikum, kepada kalian, rohiman, adalah zat yang maha pengasih sayang. Fatayamamtu, karena saya teringat ayat ini ya Rasulullah, tayamamtu, aku bertayamum. Summa shallaitu, kemudian aku sholat. Hai Amr bin As, betul ya, kamu katanya junub, kemudian kamu sholat bersama teman-teman kamu. Kenapa kok nggak mandi besar? Anu ya Rasulullah, maunya sih saya mandi besar, tapi airnya dingin sekali. Saya khawatir dinginnya air itu mencelakakan diri saya. Dan saya teringat satu firman Allah yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian mencelakakan diri kalian. Saya melihat ya Rasulullah, kalau saya mandi junub, mandi besar, dalam kondisi air yang sangat dingin dan cuacanya sangat dingin, wah itu bisa mencelakakan saya ya Rasulullah. Makanya saya tayamum saja ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini, fadhahika Rasulullah, maka ketawalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakul syai'an, dan Rasulullah tidak berbicara apa-apa lagi. Rawa, meriwayatkan pada hadis Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni. Ghazwatu dzatis salasil kanat fi Jumadal ula sanata samanin minal hijrah. Perang Dzatul Salasil itu terjadi di tahun ke-8 Hijrah pada bulan Jumadal ula. Wahwa, dan ada Dzatus Salasil ismu mauqi, adalah nama tempat. Asfaktu, yakni khiftu,
Arti dari asfaktu itu artinya khiftu. Fihi dalilun ala jawazi tayammum inda syiddatil barodi. Fihi, di dalam hadis ini, dalilun, menjadi dalil, ala jawazi tayammum, atas kebolehannya bertayamum, inda syiddatil barodi, di saat dingin yang teramat sangat. Makhofatal halak, karena takut celaka. Ma'awujudil ma', meskipun air ada. Jadi, dengan alasan khawatir celaka, khawatir sakit, meskipun ada air, orang yang junub tetap boleh untuk bertayamum. Tabassumu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adapun tersenyumnya, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Amr bin As mengungkapkan alasannya, lantas Rasulullah dhahika, tertawa Rasulullah. Nah, tertawanya Rasulullah seperti itu aqwa minal iqrar, itu lebih kuat menurut para ulama, dijadikan sebagai dalil minal iqrar dibandingkan dengan ikrar. Ikrar itu ketetapan. Di sebagian ulama menyatakan seperti itu. Rasulullah tertawa dan Rasulullah tidak menyalahkan, dan itu sudah cukup sekali untuk dijadikan pegangan bahwa hal demikian itu boleh, tidak dilarang oleh Rasulullah. Waman tayammama, waman dan barang siapa tayammama yang melakukan tayammum lisiddatil barodi, karena alasan dingin, yang teramat sangat, wasolla, dan dia melakukan sholat, la tajibu, tidaklah wajib, alaihi, atas eman, al-i'adatu, apa, mengulangi sholat. Li'annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam ya'mur, tidak memerintahkan siapa Nabi, hu, pada Amr bin As, bil i'adati, untuk mengulangi sholat. Pada bahasan sebelumnya, orang yang junub kemudian dia bertayamum untuk bisa melaksanakan sholat, saat datang air dia wajib untuk mandi besar dan mengulangi sholatnya. Itu bagi orang yang alasannya karena nggak ada air saat junub. Tapi kalau yang melakukan tayamum, alasannya bukan karena tidak ada air, tapi karena dingin yang teramat sangat, maka orang tersebut tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mengulangi sholatnya. Fihi, dalam keterangan ini, sihhatul iktida al-mutawaddi bitayammum. Sihhatul iktida, bolehnya berjemaah atau menjadi makmum, sahnya bermakmumnya orang yang berwudu, bil mutayammimi, dengan orang yang bertayamum. Jadi hadis di atas itu sah orang yang bersesuci dengan tayamum dijadikan imam, dan orang yang berwudu menjadi makmum. Artinya tidak batal sholatnya orang yang bersuci karena wudu dengan menjadi makmum kepada orang yang bersesuci dengan tayamum. Pahim tunna? Ini anak-anakku sekalian, beberapa hal yang berkaitan dengan tayamum dan yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.